Saya mau cek dulu, coba tulis S untuk semangat. Mau cek dulu semangatnya dong dari teman-teman semua. Oke, Bunda Leli, Bunda Siti, apa kabar? Terus kemudian ada Bunda Devi. Ini semua kebanyakan alumni KMP ya. Oke, Alhamdulillah sudah banyak yang mulai tune in di sini. Jangan lupa persiapkan tulisan dan alat tulisnya ya, Bunda semua ya. Baik, saya sapa terlebih dahulu Mbak Syafira. Assalamualaikum Mbak Syafira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Indah. Halo Mbak, sehat Mbak Syafira? Alhamdulillah sehat. Mbak Indah juga sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oh iya, ini saya belum start videonya ya. Oke, Mbak Syafira, kita hari ini mau ngebahas tentang emosi ya Mbak ya? Iya, kita membahas tentang emosi. Ya, Biasanya insya Allah. ibu-ibu nih. Iya nih, penting banget nih. Apalagi kalau misalnya udah ada, misalnya ini ya, sering kali kalau udah banyak tugas, terus juga misalnya sama suami juga lagi ada konflik gitu ya, aduh jatuh-jatuhnya tuh biasanya ke anak gitu. Bentar lagi ya. Iya, benar banget Mbak. Ya, ini saya bacakan sedikit CV-nya dulu dari Mbak Syafira Putri Ekayani. Bunda semua, beliau adalah seorang mahasiswa profesi psikologi. Insya Allah akan menjadi psikolog ya Mbak ya. Sekarang tinggal nunggu untuk pengesahannya seperti itu dengan banyaknya pengalaman. Alhamdulillah. Salah satu achievement-nya adalah beliau adalah finalis Olimpiade Pisiveria Universitas Pajajaran, kemudian mendapatkan medali perunggu PIMNAS 2016. Seperti itu. Berarti sekarang tinggal nunggu kelulusan ya, Mbak Syafira? Iya Mbak, udah nunggu sumpahnya. Sumpah Oh, alhamdulillah. Iya. Baik, biar nggak berlama-lama juga, kita mulai aja ya, Mbak Syafira. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semangat pagi semua ini para ibu-ibu cantik dan soleha insya Allah ya. Dan mungkin ada para calon ibu-ibu juga ya Mbak ya di sini ya. Iya, insya Allah. Ada yang sedang sakit tapi tetap semangat nih ikut kelas ini. Masya Allah. Oke, ini semua nih kabarnya sehat-sehat yang pada semangat ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi ada yang di rumah, mungkin ada yang lagi di luar. Sehat semangat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Indah tadi atas waktunya dan udah diperkenalkan. Ya, saya sekalian mohon doanya juga semoga nanti sumpah profesinya dilancarkan insya Allah. Oke, perkenalkan saya Syafira, boleh dipanggil Syafira aja, Vira juga boleh gitu. Kali ini saya diberi kesempatan oleh Parenting Plus nih, terima kasih Parenting Plus untuk belajar bareng nih sama para bunda-bunda dan para calon bunda mungkin di sini ya. Kalau boleh tahu nih, ini pada dari daerah mana aja? Pada dari daerah mana aja nih? Boleh di Mbak, Bogor. ada yang dari Bogor. Dari Jawa Timur, ini Surabaya, ada Bekasi, Brebes, wow, Lampung, sampai Lampung. Dari Surabaya, Denpasar, Tangerang, Bekasi. Masya Allah dari seluruh penjuru Indonesia ada ya, dari Sumatera ada, dari Jawa Barat ada, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, sampai tadi ada Denpasar, Masya Allah, Aceh, Riau, ya dari macam-macam ya tempatnya ya. Tapi semua bergabung di sini, insya Allah belajar dan sharing bareng-bareng di sini. Oke, sebelum kita mulai, saya boleh nanya dulu nggak nih, ini ada yang belum menikah atau semuanya sudah menikah? Yang belum menikah mungkin bisa chat atau yang udah menikah boleh. Sudah menikah semuanya? Oh, sudah anak satu, udah emak-emak. Oke, Masya Allah. Rata-rata udah
sudah menikah, alhamdulillah ya. Berarti ini rata-rata sudah bunda-bunda ya, sudah menikah 2 putra-putri, Masya Allah, lengkap. Happy housewife, mom of 3, oke. Ada yang sudah memiliki momongan ya, semuanya ya sudah anak 1, anak 2, ada anak 2 pasangan, anak 3, Masya Allah semua di sini. Meskipun ibu-ibu dan apa ya di rumah tuh banyak kerjaan, tapi nggak lupa untuk terus mengembangkan diri ya, untuk belajar, terutama untuk mengelola emosi nih yang insya Allah semoga nanti bakal bisa kepake nih buat kesehariannya di rumah. Ada beragam banget ya, ada yang udah punya anak 1, ada yang sampai 3. Oke, menjadi oh maaf saya kemus ya. Oke, udah ya, suara saya bisa terdengar ya sekarang. Oke. Ya, emosinya nggak stabil kalau udah urusan anak sama kerjaan rumah. Belum lagi kalau misalnya di sini ada ibu-ibu yang sekaligus berkarir nih, sekaligus bekerja, itu pasti stresornya lebih tinggi lagi. Oke, setiap ibu tuh kadang nggak sadar gitu kan, bisa lepas kendali karena saking stresnya. Karena sejatinya jadi ibu pasti banyak banget ya stresornya. Mungkin orang ngelihat kayak cuma ibu rumah tangga. Padahal di rumah itu banyak banget pasti permasalahannya. Belum yang kalau misalnya yang punya babynya nangis, tapi nggak paham nih kenapa. Terus gimana sih cara nanginnya, pasti stres banget. Terus belum yang punya balita, kadang permintaannya nggak rasional banget. Belum juga yang punya anak lebih dari 1 yang kakaknya agresif ke adiknya. Aduh, itu pasti stres banget tuh ketika di rumah. Belum lagi kerjaan-kerjaan rumah lainnya ya, ada ya bersih-bersih, kemudian juga kalau yang buat bekerja nanti ada nih kerjaan kantor belum beres lagi, aduh itu pasti stres banget ya Bu ya. Nah kalau misalnya ada anak yang tadi mungkin istilahnya dalam artian kita kayak merepotkan ya gitu, tapi itu sebenarnya adalah bagian dari proses tumbuh kembangnya anak gitu, bukan berarti anaknya tuh jahat gitu kan, tapi mereka itu butuh bantuan kita gitu, butuh bantuan seorang ibu dan bukan dengan kemarahan gitu. Iya, ada yang sambil mengajar, iya tidak apa-apa Bu. Nah, itu kenapa sangat penting bagi seorang ibu itu untuk bisa mengatur perasaannya dan bagaimana kita bereaksi ketika saat-saat tersebut atau saat-saat saat-saat anak kita tuh memang membuat bikin kita stres gitu. Nah, karena bagaimana kita bereaksi itu akan berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam mengatur dirinya, dalam mengendalikan dirinya, dan seluruh kesehatan emosinya gitu. Oke, nah makanya kali ini kita mau bahas itu bahasan santai ya, santai Mak, regulasi emosi untuk para ibu. Nanti kita bakal ngobrol santai aja ya. Nanti kalau misalnya mungkin ada pertanyaan gitu boleh langsung kayak gitu. Oke, boleh di next, Mbak. Di sebelah jembatan saya tuh ada Zoom. Nggak bisa nahan emosi kalau capek pulang kantor, bener banget. Pasti capek banget, udah capek di kantor, capek pula di rumah kan. Karena mungkin ibu-ibu paling tidak pernah sekali mungkin tiba-tiba nangis gitu. Atau tiba-tiba marah kayak gitu kan. Dan kadang nggak tahu kenapa gitu, sampai nanya-nanya, kenapa ya kok tiba-tiba rasanya nangisnya kencang, maksudnya kayak nangis banget gitu, sedih banget. Terus bahkan kadang sedih, terus jadi malas-malesan. Padahal banyak nih kan tugas yang harus diselesaikan, tapi kayak malas-malesan. Akhir-akhirnya apa? Menyesali. Terus gara-gara nyesel, stres. Ada juga kadang capek banget kayak gitu kan. Terus anak misalnya nanya, apa Bu, ini pelajarannya gimana? Apalagi anak sekarang kan semua serba online, yang ngajar ibu gitu kan. Akhirnya kita marah. Terus nadanya tinggi gitu. Habis nada tinggi ke anak atau bahkan sampai mukul gitu, terus nyesel. Kenapa ya tadi bahasa tinggi, padahal kan bisa aja dijawab dengan santai kayak gitu. Sering banget nggak sih? Nih ada yang komen nih, sedih sampai nangis gitu kan, jadi bener capek.
Ya, apalagi kalau PMS kan, bawaannya kesel aja. Jangankan ada stresor, nggak ada stresor aja kayaknya senggol bacok gitu ya Bun ya. Sering banget, gitu. Nggak bisa marah. Ya ada juga gitu, nggak bisa ngelola emosinya, pengennya marah tapi nggak bisa, akhirnya nangis sendiri kayak gitu. Aduh, sering banget. Ada yang anaknya caper, ya itu bagian dari proses tumbuh kembang anak. Jadi wajar banget kalau anak berperilaku kayak gitu, dan yang bisa kita kendalikan bukan anaknya nih, karena susah mesti ngendaliin anaknya. Ya bisa kita sebagai orang tua kan dengan pola asuh yang baik, tapi kita kudu ngontrol nih gimana cara kita bersikap, gimana cara kita menyikapi perilaku anak tersebut supaya nanti efeknya bakal ke anak juga gitu. Nah, oke, next Mbak. Saya mau nanya nih kepada ibu-ibu nih, biasanya situasi apa sih yang bikin ibu-ibu nih, para bunda-bunda nih ngerasa stres, ngerasa marah, sedih, kesal, pokoknya merasakan emosi-emosi itu? Atau mungkin boleh nggak Mbak kalau aku minta mungkin ada 1 atau 2 orang gitu yang sharing pakai mikrofon kalau mau, atau pakai chat juga nggak apa-apa. Kurang Iya, fit, boleh. bener-bener kurang fit. Boleh, Boleh. silakan Bunda. Bunda yang mau sharing-sharing nih, biasanya apa sih yang bikin ngerasa stres gitu, ngerasa marah? Nih, di sini juga ada nih Mbak yang anaknya susah dikasih tahu, anaknya berantem ekstrim, sama-sama nangis semua saking capeknya ya. Pas anak dilarang tapi nggak mau nurut, iya bener banget. Anak GTM, GTM tuh apa Mbak Bunda Siti? Ada marah waktu anak susah makan, lagi capek, anaknya rewel, ekspektasi ke anak nggak sesuai realita. Nah itu juga tuh perlu dikelola kita ya, yang ekspektasinya apa? Karena susah ngendalin anak kan, yang bisa kita kendaliin harapan kita. Gitu. Itu Bunda Licia Faris. Pak Indah ada Ya, silakan Bunda Licia Faris. Terima kasih banyak ya Allah. Ini forumnya emak-emak ya. Ya Allah, terima kasih atas kesempatannya. Saya termasuk ini seorang emak yang emosinya itu tingkat wah mengerikan gitu ya. Makanya saya ikut acara ini ya, semoga bisa barokah begitu nanti ilmunya. Ya Allah. Terus yang biasanya membuat saya emosi apa ya? Kayaknya banyak hal itu membuat saya emosi deh. Yang paling nih Bunda mungkin. Yang paling mungkin ini ya, ketika badan itu capek, kemudian banyak kerjaan, terus kemudian apa ya, sebenarnya suami saya itu baik sekali, sabar sekali. Anak-anak saya itu juga lucu-lucu sekali. Kenapa saya marah ya? Bunda ini bekerja. Tidak. Nah, itu mungkin ya kurang piknik kali ya. Tapi di Full akhir time mom ya. piknik. Ya, bener banget. Itu nanti kita bahas. Emang kurang piknik itu bener-bener bikin ibu tuh mudah stres, Ibu. Oke. Bener. Jadi saya bingung. Jadi saya bingung ini, Ustazah. Yang bikin saya emosi itu banyak hal yang kecil begitu. Tapi ketika saya bisa berpikir jernih, akhirnya kenapa ya hal itu bisa membuat saya marah ya? Padahal hal itu kecil sekali. Atau ketika ada anak yang berbuat apa begitu ya, saya pikir ya Allah, mereka tuh masih kecil juga, ngapain saya marah? Bagaimana saya bisa mengendalikan emosi itu? Kadang ada waktu sepersekian detik begitu. Saya tahu ada waktu sepersekian detik yang bisa membuat saya itu bisa berpikir, saya mau meledak nggak ya, marah nggak ya? Tapi akhirnya selalu lose control begitu. Akhirnya hilang kendali. Begitu. Padahal sempat terpikir ya untuk menahan marah itu ya Bun ya. Ada sempat berpikir, tapi mungkin saya merasa ini saya punya hak untuk marah begitu loh. Iya benar. Paham ya, perasaannya seperti itu. Ya Allah, bagaimana? Saya sampai ini loh Mbak, saya panggil Mbak aja ya. Iya benar. Mbak Vira aja ya. Saya sampai berencana beli ini apa? Yang itu loh yang buat dipukul-pukul. Apa tuh? Yang
stress ball atau yang gimana tuh, Bun? Bukan, yang itu, yang biasanya dipukul-pukul itu. Samsak. Oh, Oh, Bukan. Ya Allah. Seperti itulah. iya, Bun ya. Apakah ini akan membantu? Tapi saya pikir perlu ada perubahan mindset dulu begitu loh. Mungkin itu bisa digunakan untuk ini ya, merilis stres begitu. Tapi mungkin perubahan mindset itu dulu yang perlu. Mungkin di sini nanti bisa dapat ilmunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Lisia sudah sharing nih. Dan mungkin nggak cuma Bunda Lisia ya, ini banyak banget yang punya pengalaman yang sama ya sebagai seorang ibu begitu. Ada yang boleh pinjam Bun samsaknya. Iya Mbak, itu nanti kita bakal bahas. Karena yang namanya emosi itu bukan sesuatu yang bisa kita tahan. Justru kalau ditahan, itu nggak beres. Memang harus dialirkan, karena energi itu kan, emosi itu kan energi emotion, yang emang harus dialirkan seperti itu. Oke, kemudian next slide Mbak, next slide deh. Biasanya nih, apa yang terjadi atau apa yang ibu-ibu ini lakukan gitu ketika emosi itu muncul? Ketika emosi marah, yang kesal tadi itu muncul tuh biasanya apa sih yang dilakuin? Gitu. Kalau tadi kan apa situasinya, sekarang apa? Nangis, menghindar, ada yang menghindar dulu, itu juga baik. Teriak, bisa lari ke kamar, ngurung diri, nenangin emosi. Coba cooling down, bener banget, emang harus cooling down dulu sebelum ngadepin anak lagi. Menghindar, menangis, istighfar, iya, diam, teriak, bisa ngelempar barang, marah terus nangis di pojokan. Iya, jadi ada banyak banget ya perilaku-perilaku yang bisa kita lakuin ketika emosi-emosi itu muncul. Mulai dari yang ya nangis, ya marah, ya cooling down, ada yang diem kayak gitu, ada yang istighfar. Istighfar kan menenangkan diri seperti itu. Jadi marah terus nyesel. Iya benar banget. Biasanya gitu setelah kita melakukan hal yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu, akhirnya nyesel deh di akhirnya. Nah, inilah kenapa penting banget nih buat kita belajar sama-sama tentang regulasi emosi. Nah, sebenarnya kita lagi ngomongin apa sih dari tadi nih? Kayaknya kan udah ngomongin tentang situasinya, ngomongin apa yang dilakuin. Nah, sebenarnya kita lagi ngomongin tentang emosi. Next slide, Mbak. Emosi. Nah, emosi. Kita lagi bicara tentang emosi. Mungkin ibu-ibu ini sering dengar kata emosi itu ngiranya marah gitu. Emosi itu mesti marah gitu. Enggak ya bunda-bunda ya. Jadi emosi ini adalah energy in motion atau energi yang bergerak di dalam tubuh. Dan energi ini adalah energi yang perlu disalurkan. Nah, itulah kenapa ketika energi ini nggak tersalurkan, itu nanti akan mendem, dan akhirnya pecah suatu saat nanti. Ya ibarat kayak balon tiup gitu kan. Kita tiup sedikit, marah. Tiup lagi, lama-lama meledak gitu. Karena itu pergerakannya nggak bisa bebas kayak gitu, nggak loss gitu, tapi kayak numpuk sampai akhirnya meledak. Nah, inilah kenapa emosi itu butuh disalurkan. Dan emosi ini ada yang positif, ada yang negatif. Di sini saya nggak bilang positif berarti emosinya baik, terus negatif berarti emosinya buruk, nggak gitu ya Bun ya. Jadi emosi positif ini adalah emosi yang searah dengan tujuan kita. Sementara emosi negatif ini emosi yang kebalikan gitu, emosi yang tidak sejalan dengan tujuan kita gitu. Emosi positif contohnya senang, bangga, bahagia, dan banyak banget emosi positif lainnya. Dan emosi negatif kayak yang marah, ya sedih, ya jengkel, ya kesal, ya jijik, ya yang seperti bunda-bunda rasain ketika lagi stres itu seringnya emosi negatif seperti itu. Dan yang namanya emosi ini, baik emosi negatif maupun emosi positif itu sama-sama perlu disalurkan. Dan disalurkannya ini bunda itu harus dengan porsi yang pas, tidak berlebihan dan juga bisa dikendalikan seperti itu. Ketika emosi, bahkan nih ketika emosi positif gitu, senang, itu kita keluarkannya itu berlebihan gitu, kita keluarkannya itu tidak
tidak sesuai porsinya, itu juga akan menyebabkan ekspektasi kita yang berlebihan dan nanti ujung-ujungnya stres juga gitu. Jadi benar-benar kudu istilahnya apa ya, di manajemen, diatur seperti itu. Oke Mbak, nah seperti tema kita saat ini boleh next? Kita ngomongin tentang regulasi emosi. Ini ada yang komen tadi. Emosi suka marahin anak, sampai pukul bokong anak, ya. Ya, nah kita sekarang lagi bahasin regulasi emosi nih Bun. Regulasi emosi itu apa sih? Regulasi, kan katanya dari regulasi nih. Mungkin bapak-bapak ya yang lebih paham tentang kata regulasi ya. Jadi ada yang tahu mungkin Bunda juga di sini. Regulator. Regulator itu kan adalah pengatur ya, pengatur yang ngatur tentang tegangan agar lebih stabil seperti itu. Nah, berarti regulasi emosi ini apa? Regulasi emosi ini berarti kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengatur emosi yang dirasakan. Mengendalikan dan mengatur ya Bun, bukan menahan ya Bun ya, bukan menahan atau menumpuk ya, tapi kemampuan untuk mengendalikan atau mengatur emosi yang dirasakan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana itu kita bisa mengendalikan emosi sih gitu. Nah, untuk mempelajari pengendalian emosi, berarti kita kudu tahu dulu kan tahap-tahapannya tuh apa sih buat emosi kayak gitu. Nah, sebelum itu, next slide Mbak. Sebelum itu, kenapa sih kita butuh ngatur emosi? Ini banyak banget mungkin yang sudah paham ya kenapa kita butuh ngatur emosi. Nah, di sini saya pengen memperjelas aja sih, mempertegas gitu. Butuh mengatur emosi itu karena pertama, anak itu modeling banget gimana bundanya, gimana ayahnya, gimana di rumah gitu, gimana yang ngasuh gitu. Nah, karena anak ini mudah banget niru ya Bun ya. Makanya ketika kita berekspresi dalam emosi itu kudu hati-hati banget. Karena kalau misalnya kita modelingnya itu misalnya nih, kita sering marah ke anak kayak gitu. Wah, itu benar-benar bisa meningkatkan resiko masalah perilaku anak. Mungkin Bunda pernah dengar yang punya anak yang sudah remaja, mungkin pernah dengar sering anak delinkuan gitu, perilaku kenakalan remaja kayak gitu. Nah, ini bisa jadi karena rumah gitu, karena ketika di rumah seperti apa bundanya, ketika di rumah seperti apa ayahnya kayak gitu. Nah, itu yang karena anak ini mudah meniru ya, jadi muncullah itu perilaku yang delinkuan itu. Atau kebalikannya Bunda, ketika ada kekerasan verbal gitu, kekasaran verbal gitu pada anak, baik oleh Bunda atau oleh ayahnya atau oleh lingkungannya kayak gitu, itu sangat bisa banget berpengaruh terhadap perilakunya anak ini gitu. Nah, kadang nggak jadi masalah perilaku sih, nggak jadi perilaku kenakalan sih enggak, tapi efeknya adalah anak jadi minder. Anak jadi nggak tahu gimana nih, aku harus ngekspresin emosi kayak gimana sih, apa kayak bundaku? Atau kalau aku ngekspresiin nanti malah dimarah gitu. Nah, anak jadi bingung kayak gitu. Nah, itu kenapa kita butuh banget nih ngatur emosi. Kemudian ngindarin stres. Ini udah pasti ya Bunda. Ini Bunda pasti udah tahu lah ya, kalau misalnya kita nggak bisa ngatur emosi, stresnya tuh makin meningkat. Ya tadi tuh banyak banget kan yang cerita, abis emosi, abis diluapin, nyesel. Nah, gitu. Itu kenapa ningkatin stresnya. Nah, supaya menghindarkan dari stres, kita butuh nih ngatur emosi. Kemudian apalagi sih? Nah, kemudian juga mempengaruhi emosi keluarga. Kok emosi keluarga? Iya, karena ibu, gitu, seorang ibu itu adalah tonggak emosi keluarga kayak gitu. Kalau misalnya ibunya itu bisa ngelola, kalau misalnya ibunya itu happy, keluarganya ikutan happy. Ngerasa gitu nggak Bun? Iya, betul. Iya, kalau misalnya ibunya stres, keluarga rasanya stres, tegang di rumah. Rasa kayak gitu. Kalau misalnya ibunya itu tenang, kemudian nyikapin anak-anaknya itu tenang juga, anak-anak jadi betah nih pulang ke rumah juga gitu. Tapi kalau misalnya ibunya itu suka marah-marah, bingung gitu kan, nggak bisa ngelola emosinya, itu situasi rumah juga kayaknya, bahkan bukan cuma anak ya, mungkin suami juga rasanya gimana gitu mau di rumah gitu kan. Iya, bener banget tuh, ada yang curhat juga nih. Malah lagi bemot, anaknya jadi makin rewel, bener.
Bener banget gitu, ngaruh banget. Nah, sementara kalau misalnya kitanya sebagai seorang ibu itu apa ya, nggak marah-marah atau lagi tenang kayak gitu, itu kan lebih enak, lebih anaknya tuh bisa lebih manut gitu. Nggak tahu kenapa tapi bisa nurut aja rasanya gitu, ya kan? Nah, oke, next slide Mbak. Terus gimana nih dampaknya kalau misalnya emosi orang tua atau emosi ini ibu ini nggak bisa dikelola dengan baik? Yang pertama udah pasti banget komunikasi orang tua dan anak ini nggak harmonis. Kalau misalnya ibunya nggak bisa ngelola emosinya, itu anaknya kayak gimana ya? Mau curhat ke bunda nggak enak karena nanti kalau curhat ke bunda nanti diceramahin. Kalau curhat ke bunda nanti diomelin. Akhirnya nggak ada komunikasi nih antara orang tua dan anak nih, nggak harmonis gitu. Kemudian karena anak ini cenderung mengamati, itu kan mengamati dan mengulangi emosi yang dicontohkan, bisa aja gini. Misalnya nih sebagai ibu, anak rewel gitu, anak nggak bisa dikasih tahu gitu. Akhirnya kita marah, abis dimarahin, anaknya ikut marah balik. Bisa gitu, modeling banget. Kemudian yang ketiga nih ada juga nih perilaku. Ini sih yang sebenarnya bahaya sih, karena kan gimana anak di luar itu adalah gambaran gimana anak di rumah. Wah, kalau misalnya ibunya nggak bisa ngelola emosi, anaknya jadi nggak paham juga gimana caranya nih ngelola emosi. Akhirnya perilakunya ketika di sekolah, ketika bersama lingkungan sosialnya di luar, ngefek deh. Ngefek mempengaruhi perilaku anaknya kelak gitu. Memang mungkin nggak langsung ya, tapi nanti eh, bisa aja anaknya bisa jadi pembuli atau malah anaknya jadi minderan gitu, bisa banget gitu. Karena ada sebuah penelitian yang bilang kalau memarahi bahkan memukul anak itu sebaiknya dihindari karena kalau misalnya memarahi atau memukul anak itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental pada anak-anak dan juga menyebabkan anak ini jiwanya kurang empati di kemudian harinya. Nah, bahaya nggak sih Bun kalau misalnya kurang empati gitu? Bahaya kan ya? Karena kalau anaknya kurang empati, jangankan keluar gitu, sama bundanya, sama ayahnya aja mungkin nggak pengertian seperti itu. Nah, ada yang nanya nih, Bunda Dian, ini langsung dibaca aja apa gimana Mbak? Nanti ada sesi tanya jawab nih Mbak gitu. Syafira. Gitu. Oke, berarti kita lanjut aja ya Bun ya? Ya, lanjut. Oke, next slide aja Mbak, langsung. Nah ini nih catatan penting nih, seperti yang di awal tadi kan udah pada curhat ya, ibu ini perlu bahagia, perlu tidak merasakan stres supaya rumah ini jadi magnet gitu, kembalinya suami dan anak-anak. Karena kebahagiaan ibu ini penting banget buat menjamin kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Karena kayak semacam apa ya, benteng gitu. Ibu yang bahagia itu bisa memancarkan energi positif di rumah gitu. Jadi anaknya betah gitu. Kalau misalnya ibunya sedih, kebalikannya nih, kalau misalnya ibunya sedih, yang terpancar tuh kayak bahasa tubuhnya kurang nyaman. Terus tanpa disadari, anak itu ngerasa banget. Bahkan jangankan anak yang besar ya, anaknya udah paham gitu. Anak bayi apalagi sensitif banget. Kalau misalnya kitanya apa sebagai ibu tuh kurang nyaman kayak gitu kan, ngerasa sedih kayak gitu, anaknya ngefek gitu. Jadi misalnya ibu ini lagi sering ngomel nih kan, ada masalah kecil ngomel gitu. Nah, sehingga muncul nih emosi negatif kayak gitu, suka ngomel, marah, nggak bahagia gitu. Anak jadi nggak betah di rumah juga. Jadi kayak mau pulang tuh kayak, nanti pulang paling bunda ngomel lagi. Udahlah menghindar aja gitu, main aja sama teman-teman kayak gitu. Nah, makanya ya Bun ya kita sebaiknya sebagai seorang ibu nih, para bunda-bunda ini perlu untuk mengelola emosi agar rumah tuh hawanya positif gitu. Gimana sih caranya? Oke, next slide Mbak. Ini slide tips nih gimana caranya untuk mengelola emosi. Ini kalau saya rangkum ini jadi ada 4 nih yang perlu. Tapi sebelum itu mau ngasih tahu dulu nih Bunda, kalau misalnya emosi ini atau kita berekspresi dalam beremosi itu tahapannya ada juga. Jadi tahapan yang pertama itu Bunda, stimulus. Tahapan stimulus ini kejadian apapun yang menimpa kita. Misalnya kayak anak rewel atau habis ketabrak atau lagi di pasar kemudian antriannya diserobot atau apapun lah pokoknya stimulus nih kejadian di luar kita.
Nah, selanjutnya setelah stimulus itu ada, tahapan reaksi yang selanjutnya, tahapan reaksi emosi yang selanjutnya itu interpretasi. Interpretasi ini kita memberikan interpretasi atau pemahaman terhadap stimulus yang terjadi gitu. Misalnya tadi nih lagi di pasar, kita antreannya diserobot gitu. Nah, kita cenderung nimbulin interpretasi negatif. Iya, apaan sih nih orang kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, ngefek ke selanjutnya. Gimana kita menginterpretasi ngefek ke selanjutnya? Selanjutnya tahapannya namanya gejala, muncul gejala-gejala emosi yang dirasakan gitu. Dan gejala emosi ini nggak bisa kita kendalikan, yang ini belum bisa kita kendalikan karena terjadi secara otomatis gitu. Misalnya nih lagi marah, tiba-tiba jantungnya berdebar, badannya panas. Kemudian, jadi itu kan secara fisik nih kan. Kemudian secara mental rasanya kesal, negatif kayak gitu. Nah, itu tuh gejala-gejala emosi yang muncul kayak gitu. Nah, habis gejala emosi yang muncul, barulah selanjutnya ini ada perilaku gitu. Ini adalah tahapan reaksi emosi yang terakhir gitu, perilaku. Kita melakukan suatu tindakan berdasarkan emosi yang kita rasakan. Jadi misalnya nih anak rewel gitu kan, bisa aja sebenarnya kita ngasih tahu pelan-pelan atau kita peluk biar nggak rewel gitu, atau kita diem aja kayak gitu. Tapi bisa juga kita milih untuk mukul kayak gitu kan bisa juga ya Bun ya. Nah ini itu yang bisa kita kendalikan seperti itu. Kemudian gimana sih tipsnya nih untuk mengelola emosi? Nah, tipsnya itu yang pertama, kenali dulu apa yang dirasakan. Jadi bunda-bunda di sini tuh butuh tahu dulu nih, sebenarnya apa sih yang dirasakan gitu. Karena susah emang kalau misalnya kita nggak terbiasa aware nih sama perasaan kita gitu kan, atau kosakata emosinya sedikit nih, itu biasanya tuh susah gitu untuk paham, sebenarnya aku nih kenapa sih ya? Kayak gitu. Karena kita nggak kenal nih sama diri kita. Karena kalau misalnya kita ngelihat nih ya, orang Indonesia kebanyakan ya Bun ya, kita semoga bisa ini ya, bisa menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat orang Indonesia kebanyakan, itu emosi seringnya nggak dikenali. Kenapa? Karena lagi sedih nih misalnya nangis. Ngapain sih gitu aja nangis? Ngapain gitu aja sedih? Gitu. Padahal yang namanya emosi kita kudu kenal. Oh iya, kita lagi kehilangan sesuatu. Oh iya, aku sedih. Tapi selama ini lagi kehilangan sesuatu misalnya gitu kan. Udahlah cuma kehilangan gitu doang. Nggak usah sedih. Ngapain sih sedih gitu. Nah, padahal kita kudu kenal. Kita kudu kenalan nih sama apa yang kita rasakan supaya kita bisa paham gimana cara ngelolanya. Karena kalau misalnya nggak kenalan gitu kan, mau ngapain kita nggak tahu gimana ngelolanya gitu. Nah selanjutnya tahap ini adalah menurut saya ini tahap terpenting sih. Setelah kita kenal tahap terpentingnya adalah terima perasaan itu. Jadi kalau misalnya bunda lagi ngerasa marah, ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa kesal, ya nggak apa-apa. Nggak usah diusir perasaannya. Nggak usah begitu marah, nggak usah, aku nggak marah. Gitu. Ditolak gitu kan. Jangan. Nggak bisa kita kelola nanti. Nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya, udah diusir duluan emosinya. Jadi habis kita kenal nih apa yang dirasain, kita terima dulu. Oh iya, oke. Nggak apa-apa, aku lagi marah. Oke, nggak apa-apa, aku lagi sedih. Oke, nggak apa-apa, aku kecewa. Misalnya anak kita melakukan hal yang mungkin mengecewakan menurut kita. Nanti mau Oke, nggak apa-apa, aku kecewa. Nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa, Bun, karena memang emosi ini wajar ada di manusia semuanya gitu. Kemudian yang ketiga tahapan selanjutnya itu pikirkan bagaimana menyikapi emosi. Nah, tahapan ini yang bisa kita kelola untuk lebih lanjut nih. Kita udah melibatkan kognitif gitu, melibatkan pemikiran kita. Gimana ya caranya kita bisa menyikapi emosi supaya dari yang emosi negatif ini bisa lebih positif nantinya. Nah, kalau misalnya di ini itu ada tahapan yang tadi reaksi emosi itu ini berada di tahap interpretasi gitu. Gimana kita menginterpretasi sebuah kejadian tadi ke dalam sebuah kognitif supaya jadi gini. Kita misalnya anak rewel. Mungkin anak lagi capek atau gimana. Jadi kita bisa menginterpretasi lebih positif seperti itu. Atau misalnya lagi di pasar gitu kan, kemudian diserobot gitu antriannya. Mungkin dia buru-buru. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Soalnya kesel kan pasti, apaan sih? Tapi ya udah, mungkin dia buru-buru.
Nah, yang keempat ini baru memutuskan apa yang dilakukan gitu. Apa sih yang perlu dilakukan? Oh, ya kalau tadi interpretasinya udah negatif, otomatis kan yang dilakukan bisa aja tiba-tiba mukul, tiba-tiba marah, tiba-tiba nada tinggi gitu. Tapi kita bisa milih buat, oh ya udah kita bisa diam aja, atau oh kita bisa berdamai kayak gitu. Nah, di tahap yang terakhir ini yang bisa bunda-bunda ini apa ya kelola seperti itu. Dan bunda paham banget nih aku kalau bunda-bunda ini dituntut sebagai decision maker yang cepat gitu, udah cepet nggak apa mutusin sesuatu gitu. Dan langkah-langkah nih ini juga perlu banget dilakukan dengan cepat. Dan nah itulah kenapa bunda-bunda ini tuh perlu untuk apa istilahnya terus mencoba, terus berlatih. Karena nggak bisa ya bun ya. Nanti setelah selesai sesi kita nih kan sekali gitu kan, terus bunda bisa ngelola emosi. Oh, tentu saja tidak bisa bunda. Karena semua itu butuh proses. Jadi nanti nggak apa-apa kalau misalnya sedikit-sedikit pelan-pelan, tapi yang penting nanti bunda bisa itu oke banget. Bahkan sangat mengapresiasi hal-hal yang kecil, kemajuan-kemajuan kecil kayak gitu bunda. Karena emosi ini kan sifatnya emang otomatis ya. Jadi kayak emang muncul aja kayak gitu. Nah, tapi ada proses kognitif sebenarnya di dalamnya yang bikin kita mampu untuk mengekspresikan emosi dengan lebih positif kayak gitu. Nah, oke. Jadi gimana caranya kita ngelola emosi sih? Mbak Indah mungkin bisa di-share yang ini? Ini ya, lembaran. Ya. Nah, Ya, maksudnya. Nah, gimana sih cara kita ngelola emosi itu? Nah, ini udah di-share sama bunda-bunda belum, Mbak? belum Oh, belum ya? Mbak Syafira. Mungkin Oke. sama-sama aja belajar di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar bareng dulu ya untuk kasus yang pertama gitu. Saya coba ngambil situasi. Boleh nih, Mbak? Saya nyoba ngasih situasi nih. Iya. Misalnya nih, kita punya anak, usia anak kecil lah gitu, numpahin susu di baju kesayangannya. Di baju kesayangan bunda nih. Anak numpahin susu. Susu. Baju kesayangan. Jadi ini baju kesayangan nih kan, dikotorin sama susu gitu. Nah, oke. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang dirasain apa sih Bun? Coba deh, Bunda boleh yang mau ngomong boleh atau yang mau ngetik boleh juga nih. Kira-kira apa yang dirasain ketika situasi itu? Ini anaknya sudah numpahin susu di baju kesayangan lagi. Kesel ya, pasti kesel ya. Kesel ya. Jengkel ya, banyak banget yang kesel jengkel. Boleh Mbak Indah ditulis kesal, jengkel, kecewa. Tuh, banyak banget. Kesel, pakai L-nya banyak ya Bun ya. Marah, ya bener banget. Pasti kita kesel ya, karena kerjaannya jadi nambah dong ini kan. Oke, ada yang nanya dulu nih, kenapa kok bisa tumpah? Nah, ini prosesnya nanti ketika di perilaku ya Bun ya. Sekarang apa yang dirasain nih? Shock, gegetan. Jadi emosi apa yang muncul pertama kali nih? Kesel banget. Kaget, iya kaget. Habis itu kesel. Ini, apa nih? Nah, kalau susu nggak apa-apa. Oke, ini ada yang sudah bisa nerima gitu ya. Nah, tapi mostly pasti kan kesel nih kan. Kerjaannya jadi nambah. Terus kadang juga khawatir, wah gimana nih kalau susunya nggak bisa hilang nih? Sedih, iya Bun, sedih banget. Apalagi misalnya baju kesayangan, habis dibeliin suami baru, ya kan? Baju baru nih dibeliin suami, kesayangan banget, ditumpahin susu. Yang mungkin bisa aja nodanya nggak hilang kayak gitu. Sedih deh. Ya, jadi ada macam-macam ya, kesal, shock, kaget, melotot. Iya, itu efeknya nanti. Nah, kemudian selanjutnya nih, setelah kita nih reaksi otomatisnya kan perasaan. Selanjutnya nih, apa nih yang dipikirkan? Minta diberikan lagi. Oke, apa nih yang dipikirkan setelah tadi kesal? Tinggal dicuci lagi, benar. Bisa sih.
pasrah, ingin banget marah tapi ingin banget marah tapinya panjang. Mencoba mengerti, memahami, ganti baju. Sekarang ini apa yang dipikirkan dulu nih? Dipikirkan sebelum dilakukan, kita ke yang dipikirkan dulu. Ingat, anak mungkin nggak sengaja, udah takut nggak hilang, pasti nggak pede mau dipakai. Cari tahu naruhnya yang salah ya, ngadu ke suami. Ya ini nanti perilakunya ya. Nah, jadi emang pikirannya tuh rasanya kayak yang tadi nih, ingin marah, tapi anak pasti malu nih kalau misalnya diteriakin gitu kan. Apalagi kalau misalnya anggaplah ini di depan banyak orang kayak gitu. Wah, pasti marah, nambah kerjaan. Mikir kan, aduh, kenapa nih nambah kerjaan lagi gitu kan. Terus mungkin juga ada yang pengen mukul anak, tapi nanti anak jadi takut, tapi nanti anak jadi trauma. Tapi nanti anak, kan gitu ya kadang kita mikir ya, ingin marah tapi, terus ingin mukul tapi, kayak gitu. Pasti yang dipikiran Bunda tuh pasti ada negatifnya dulu, tapi habis itu mikirin positifnya, kayak gitu. Nah, kemudian apa nih yang dilakukan selanjutnya? Kayak gitu. Nah, yang dilakukan nih, tadi ada banyak banget yang udah bilang nih, ada ganti baju, terus ada minta dibeliin suami, ya tinggal dicuci, ada. Terus ikhlasin, anak belum ngerti. Menggerutu, ngomel bisa dibersihin sambil ngomel sambil ngebersihin. Ya, biasanya itu ya Bun ya. Refleksnya emosi, setelah emosi nih udah marah, kemudian lu pengen marah tapi gini-gini, akhirnya ya udahlah sambil nyuci sambil ngomel-ngomel gitu kan. Iya anak nih, ganti baju, kasih tahu anak, ya bisa kan. Nah, tinggal dicuci, cooling down, iya bener banget. Nah, jadi kita tuh padahal juga ya Bun ya, bisa aja milih juga gini. Kita ngajak anak bantu untuk membersihkan, bantu untuk ngerendam, bantu nyuci, bantu bilas, yang akhirnya ada bonding di situ, ada kerjasama gitu antara ibu dan anak gitu. Nah, jadi selain apa ya, perilaku-perilaku yang bisa kita lakukan ketika tadi tuh marah, nyuci sambil ngomel-ngomel kayak gitu, atau langsung ganti baju kayak gitu. Ada juga perilaku yang sebenarnya bisa kita lakukan itu hasilnya positif ke anak juga, dengan meminta dia kerjasama kayak gitu. Jadi bisa kerjasamanya. Jadi nanti di bagian yang dilakukan itu, Bunda bisa nulis kira-kira alternatif apa yang bisa Bunda lakukan. Mungkin tadi kan itu ngomel dan lain-lain. Tapi Bunda juga bisa milih alternatif yang, oh bisa kok sebenarnya ngajak kerja sama anak nih. Spontannya kan kesel ganti baju ya. Tapi habis itu, oh kayaknya asik juga nih ketika kita menjadikan sesuatu yang awalnya negatif, kita jadi main sama anak kayak gitu. Jadi kayak yang nyucinya pun nggak sambil ngomel, karena kita sambil ngajarin anak, gini loh caranya nyuci, gini loh konsekuensinya kalau misalnya kamu numpahin sesuatu atau numpahin kotoran gitu, atau ngotorin baju kayak gitu. Ini konsekuensinya, kamu harus nyuci kayak gitu. Nah, kadang suruh anak lap-lap. Jadi kayak kita menghadirkan kerjasama tapi tanpa ngomel ya Bun ya tentunya ya. Sambil senyum, kalau sambil ngomel nanti anak juga kayak gimana gitu. Nah iya, ditanyain dulu anaknya gitu. Nah dampaknya gimana sih? Nah dampaknya itu bisa dua kan, tadi ketika kita melakukan yang positif seperti apa, ketika kita melakukan yang negatif seperti apa, bunda-bunda pasti sudah tahu deh kayak gitu. Nah jadi worksheet ini bisa Bunda gunakan ketika mungkin Bunda lagi me-time atau lagi sendiri sambil memikirkan kayak, oh kira-kira kalau di situasi ini apa nih alternatif yang sebaiknya saya lakukan, meskipun yang saya rasakan ini adalah emosi-emosi negatif kayak gitu. Nah bisa juga ketika ada situasi muncul nih kan, Bunda udah selesai nih penyelesaiannya, terus tadi udah benar belum ya? Dicoba nih pakai worksheet ini. Oke, situasinya gini, yang dirasain gini, yang dipikirkan gini, yang dilakukan kayak gini. Dampaknya ternyata gini. Oh, ternyata sebenarnya bisa dilakukan seperti ini sehingga dampaknya gini kayak gitu. Nah, ini bisa banget Bunda-bunda coba di rumah ya, Bun ya. Sip.
Halo Main ya? Ya, oke. Sip Kita ya. balik lagi ya. Oke. Gitu ya. Iya banyak banget yang cerita nih. Asik banget saya bacainnya, Mbak. Berasa curhat ya. Iya. Oke. Oke, next Mbak. Oke. Nah, tips-tips tadi nggak bakal efektif kalau kebutuhan bunda-bunda belum terpenuhi. Kenapa? Karena yang namanya kebutuhan badan itu utama. Jadi kayak kalau ada hierarki Maslow nih namanya, kebutuhan dasar tuh ada di paling bawah. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan fisik. Jadi kebutuhan fisik ya nutrisi cukup, istirahat cukup. Nah, kenapa? Karena kalau badannya fit, otomatis pikirannya jadi jernih. Kalau pikirannya jernih, baru deh bisa mengelola emosi dengan baik. Karena gini, ada iklan juga kan ya Bun ya, yang lo rese kalau lagi lapar kayak gitu. Nah, itu bener banget. Kenapa? Karena ketika nutrisi kita nggak terpenuhi, istirahat kita kurang, jadi mudah banget emosi gitu. Tidurnya bunda nih misalnya, tidurnya bunda nggak cukup gitu, belum cukup. Itu kayak kalau anak ngelakuin dikit aja senggol bacok udah gitu. Makanya butuh banget nutrisi sama istirahat ini cukup dulu, baru nih bisa ngelola emosinya kayak gitu. Nah, ini nih Mbak Syafira nih menarik juga nih di chat nih. Kan worksheet ini kayaknya mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi ya. Tapi kan seringnya tuh emosi tuh langsung dateng gitu. Iya benar, otomatis. Kadang tuh karena kita mungkin udah jadi karakter gitu. Kayak saya marah-marah tuh dari stimulus tuh udah langsung jadi reaksi gitu. Nah, untuk diregulasi ulang otak kita tuh gimana ya, Mbak? Nah, itu yang tadi ini Mbak, makanya bisa dipakai banget worksheet-nya itu ketika misalnya kita lagi sendiri gitu kan, kemudian anak lagi mungkin sambil nemenin anak belajar gitulah. Kemudian kita coba evaluasi nih, oh kalau situasinya lagi gini, yang saya rasain mungkin apa sih gitu. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira misalnya anak lagi ngapain Mbak? Saya kasih contoh. Misalnya lagi main terus itu tadi ya numpahin susu misalnya. Seringnya kejadian kayak gitu sih, kan anak masih belajar untuk jalan atau makan sendiri ya. Seringnya Nah, numpahin susu, padahal udah kita wanti-wanti kan. Hati-hati minumnya pelan-pelan. Ini malah jalan-jalan terus tumpah aja gitu. Kan maksudnya anak juga ini ya nggak bisa kita sekali aja buat ingetin, harus terus-menerus gitu ya Mbak Syafira. Dan ya itu ya salah satu hal yang momen menjadi seorang ibu tuh kenapa ya kok banyak perubahan terutama di emosi gitu. Setelah menjadi seorang ibu tuh kayaknya kok jadi mudah marah gitu ya. Memang juga salah satunya pengaruh hormon juga pengaruh gitu ya Mbak Syafira ya. Oh iya Mbak, itu pengaruhnya Mbak bukan cuma satu Mbak, itu banyak banget dari pikiran iya, dari kondisi tubuh iya, kemudian banyak banget dari kebiasaan juga bisa Mbak. Jadi kalau misalnya kebiasaan kita dulu waktu sebelum memiliki suami kayak gitu, kemudian ketika mengelola emosinya adalah dengan marah, itu jadi mudah banget terpancing kayak gitu. Tapi ketika kita sejak mungkin sebelum punya suami itu lebih mampu untuk mengelola emosinya, itu ngefeknya mungkin adalah perubahan, tapi nggak banyak-banyak banget lah kayak gitu. Dan emang kayak hormon tuh ngaruh banget sih Mbak. Iya ya, berarti memang ya itu tadi kuncinya ya Mbak Syafira, gimana caranya benar-benar mulai ngegunain worksheet-nya tadi, kalau kita biar emosi kita bisa lebih positif juga. Cucu di mana ada cucu? Gitu. Bener banget sih evaluasi harus penting banget. Iya, jadi kayak melihat kembali ya Mbak ya, apa yang sudah kita lakukan, kemudian hasilnya negatif atau positif nih. Kalau hasilnya positif bisa dilanjutin. Tapi kalau hasilnya negatif, oke, kita coba cari alternatif yang lain. Apa nih yang bisa dilakuin? Gitu kan ya Mbak ya? Nah, alternatif. Nah, itu berarti harus kreatif jadi ibu tuh ya. Banget, kadang kan kita kebiasaan kalau situasi kayak gini aja, ya udah deh untuk menenangkannya dengan kayak gini, ternyata harus mikir cara lain dan
berbagai cara itu nggak bisa timbul kalau kita lagi stres ya Mbak Iya, Syafira ya. bener Apalagi banget. kalau lagi marah. Sebenarnya kalau kita lebih tenang mungkin jadi bisa mikir, nah next Iya, mau apa nih buat anak-anak kita. iya bener banget. Ya. Udah tenang dulu Mbak, baru bisa Mm-mm. berpikirnya lebih positif. Karena kalau misalnya tadi tuh, kan emosi sifatnya otomatis nih Mbak. Jadi ketika emosinya itu lagi marah, ya wajar aja ketika naik pitam misalnya kayak gitu kan. Jadi tiba-tiba kayak pengen itu yang harus diredain dulu gitu Mbak, baru bisa ngadepin anak lagi biasanya gitu. Oke, ya silakan Mbak Syafira. Tadi ini aja sih. Ya. Ngeliat, alhamdulillah ya responnya Masya Allah. Ibu-ibu Iya, kalau Masya Allah. masalah emosi nih, suka banget nih tema tentang emosi. Memang penting banget soalnya. Seneng banget saya ngeliat ibu-ibu pada semangat di sini. Jadi kebawa semangatnya kan, ngefek. Oke. Nah, sekarang next slide aja deh Mbak. Oke. Sekarang kita fokus ke ya pada chat saya bawaannya mau baca. Aduh. Oke, sekarang kita fokus nih ketika kita pengen marah kepada anak. Apa nih yang bisa kita lakuin? Karena kan tiap orang pasti pernah marah ya, pernah kesal ya dengan perbuatan anaknya gitu kan. Karena ya wajar aja karena tiap anak itu beda-beda. Apalagi ya Mbak ya, ngerawat anak bayi, ngerawat balita, ngerawat yang beranjak dewasa, ngerawat yang udah dewasa itu kan beda banget ya Bun ya. Pasti beda banget sih. Mungkin mudah-mudahan udah, apalagi yang punya anak 3 atau lebih, mungkin udah lebih bisa merasakan gitu kan ketika perbedaan anak-anaknya ini gitu. Nah, dan itu wajar banget karena tiap orang tua tuh pengen anaknya itu jadi anak yang baik gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya orang tua tuh kan kadang melampiaskan emosinya tuh meledak-ledak, langsung membentak anak gitu kan, langsung meneriaki anak. Apalagi kalau misalnya menggunakan kekerasan, kadang kayak gitu. Ada juga kan bunda yang seperti itu gitu kan. Semoga kita enggak ya. Semoga bunda-bunda di sini enggak ada yang menggunakan kekerasan langsung gitu. Padahal masih ada cara lain yang bisa bikin anak ini paham kok apa maksud orang tuanya gitu, tanpa perlu marah-marah, tanpa perlu teriak gitu, tanpa perlu nada tinggi, anak tuh sebenarnya bisa paham gitu. Nah, salah satu alasan kuatnya kenapa orang tua ini nggak bisa nahan emosi itu biasanya sebenarnya karena rasa takut. Karena biasanya tuh orang tua tuh spontan teriak gitu atau mukul kayak gitu itu karena takut. Misalnya nih, anaknya main di pinggir kolam kayak gitu kan. Karena kan di pinggir kolam bahaya nih kan, bisa aja dia jatuh gitu. Udah diingetin berkali-kali, tapi nggak dengerin gitu, nggak dengerin orang tuanya. Sampai akhirnya anak itu kepleset gitu, meskipun nggak masuk ke kolam nih kan, kepleset di situ. Karena sangat takut nih kan, karena sangat takut nih kan, bahaya kalau anaknya masuk ke kolam gimana gitu kan. Refleks dia teriak, udah dibilangin tadi nggak usah main di pinggir kolam, kenapa main di kolam? Bisa bunda kan kayak gitu tuh, refleksnya gitu. Nah terus itu tuh bisa bikin stres tuh kan, kayak aduh, tapi habis itu setelah marah-marah, aduh ngapain sih marah-marah, kan dia maksudnya bisa aja nggak marah-marah kan, dikasih tahu baik-baik, dikasih mainan lain, tapi kenapa sih marah-marah? Akhirnya stres, mikirin lagi gitu kan. Nah, padahal wajar kalau misalnya emang anak berbuat nakal, berbuat kesalahan tuh wajar banget, karena anak-anak kan susah ya mau dibatasin perilakunya ya. Apalagi kalau yang lagi mengeksplorasi gitu kan, ya mau disuruh jangan, ya makin dilakuin gitu. Makanya kadang tuh ada yang bilang kalau orang tua tuh sebaiknya jangan mengatakan jangan kepada anak, karena anak nggak paham. Apalagi dikasih tahu jangan main di pinggir kolam, makin mau kan dia nge-explore. Kenapa sih kok nggak boleh gitu? Tapi mungkin bisa dengan kata yang mainnya di sini aja biar nggak jatuh atau gimana gitu kan. Jadi kayak lebih positif daripada menggunakan kata jangan kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya ngendaliin emosi ketika kita tuh lagi marah banget? Nah, yang pertama itu berpikir dulu nih, apa benar sih harus marah ke anak? Karena seringkali marahnya orang tua, marahnya ibu tuh muncul karena sebenarnya masalahnya sepele gitu. Jadi kita perlu tetapin dulu nih sebelum kita ngadepin anak, kita tetapin dulu nih batasan perilaku anak mana yang perlu ditindak tegas dan mana yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Karena nggak semua
kenakalannya anak ini tuh harus direspon dengan memarahi, dengan menghukum kayak gitu. Jadi ada yang memang harus karena bukan kenakalan ya Bun ya. Misalnya anak nggak mau sholat gitu, tapi sudah di usia harus sholat kayak gitu kan memang harus ya Bun ya. Harus ditindak tegas kayak gitu. Nah, tapi ada yang memang masih dibicarakan baik-baik kayak gitu, kayak anak mungkin nggak mau belajar gitu padahal hanya belajar. Oke, kenapa sih nggak mau belajar? Atau mungkin dia lagi capek, bisa dibicarakan. Jadi kita pikirkan dulu nih, apa benar sih harus marah? Apa bisa? Apa bisa nggak usah marah? Kemudian yang kedua, tenangkan diri saat melihat anak nih berulah gitu. Karena mungkin orang tuanya banyak kan jadi naik pitam gitu, akhirnya teriak, membentak gitu kan. Karena apa ya? Kita tuh bisa padahal ngindarin emosi ini dengan cara bikin diri ini serileks mungkin. Nah, ini nanti ada bonus nih setelah ini kita bahas tentang stabilisasi emosi. Nah, kemudian yang ketiga nih, coba menghitung. Kalau tadi udah rileks nggak bisa, yang ketiga nih coba menghitung. Menghitung itu misalnya kayak yang 1, 2, 3, ngitung dalam hati boleh, atau bisa juga langsung di anaknya. Misalnya gini, kayak anak nih berantakan banget kan biasa kalau mainan. Kemudian kita pengen anak ini bisa paham bahwa ketika selesai bermain, maka dia harus merapikan. Adek, coba rapikan mainannya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Kalau sampai 10 belum rapi, nanti kamu nggak boleh main lagi. 4, 5. Itu boleh. Boleh, itu sambil sembari apa ya, menenangkan diri kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi coba untuk memberi peringatan, tapi nggak usah diteriaki, nggak usah dibentak, tapi sambil ngitung 1, 2, nanti sampai 10. Kalau misalnya belum rapi, Bunda nggak mau, misalnya Bunda nggak mau adek main lagi kayak gitu. Jadi kayak dikasih konsekuensi gitu Bun. Nah, gitu kan anak jadi, oh iya aku harus melakukan ini nih gitu. Nah, hindari melakukan kekerasan fisik ya, hindari untuk memukul kayak itu, karena seperti yang udah disebutkan di awal tadi kan, karena memukul anak ini nggak bakal membuat anak tuh lebih baik. Ini jadi poin catatan penting. Memukul tidak akan pernah membuat anak merasa lebih baik. Jadi percuma aja kita udah mukul, kitanya nyesel, anaknya juga jadi apa ya? Jadi negatif gitu. Karena kekerasan ini kan bikin anak ini juga kehilangan kepercayaan ke orang tuanya, karena justru bahkan ketika dipukul yang ada lebih nakal jatuhnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini mengendalikan cara bicara, karena banyak nih riset-riset gitu kan, penelitian yang bahwa semakin seorang ibu itu tenang ketika bicaranya, semakin tenang nadanya, itu semakin mudah kita menenangkan perasaan dan emosi kita sendiri. Dan ketika semakin memaki, semakin membentak anak, semakin naik amarahnya. Jadi ketika kita semakin marah, semakin bentak, bukannya semakin tenang, semakin marah bawaannya. Tapi ketika kita bisa mengendalikan, semakin tenang. Ya, semakin tenang juga, semakin bisa nahan emosinya. Biar wangi. Semakin sering ini Bunda melatih ini, kita semakin bisa untuk menguasai diri dan membuat anak mengerti bahwa perilakunya ini salah. Tapi dengan cara bicara, nada bicara yang lebih sederhana, lebih simpel. Oke, Mbak Indah, boleh slide ini, slide bonus. Nah, Bunda, untuk stabilisasi emosi ini ada banyak banget caranya di psikologi. Nah, yang mau saya sharingkan sekarang ini ada 3 nih yang bisa banget dikerjakan itu dalam situasi apapun. Contohnya pernafasan perut. Mungkin Bunda sering dengar nih relaksasi pernafasan gitu. Relaksasi pernafasan perut. Itu kalau biar caranya gampang ya Bunda. Ini Bunda mungkin di rumah sambil merhatiin, sambil nyobain masing-masing boleh banget. Jadi satu tangan di dada, satu tangan itu jadi satu tangan di dada, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan ya. Kemudian satunya tangan di perut. Kemudian narik nafas. Tapi pastikan dadanya ini nggak mengembang, karena biasa kan kita normalnya nafas pakai dada. Gitu, dadanya naik. Nah, sekarang coba memasukkan nafasnya itu ke dalam perut. Dengan asumsi bahwa semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita akan menjadi semakin tenang.
boleh pakai hitungan, boleh pakai enggak. Kalau misalnya Bunda pengen lebih tenang, itu biasa hitungannya tuh 2, 4, 7. Di mana 2 tarik sambil menggembungkan perut. Pernafasan diafragma. Ya, pernafasan diafragma juga sama, pernafasan perut. Jadi yang gede di bagian bawah itu. Yang bagian perutnya. Kemudian tadi sampai mana? Oh ya, 2 tarik. Kemudian 4 ditahan. 2, 3, 4. Kemudian hembuskan 7. Kalau susah ya Bun ya, boleh dengan cara dihembuskan dulu. Dihembuskannya sambil perutnya dikosongin gitu. Dikempeskan ya. Ya, sambil dikempeskan. Baru kita mulai narik lagi 2, tahan 4, kemudian hembuskan 7. Dihembuskan lewat mulut, ya Bunda. Dihembuskan lewat mulut. Supaya lebih. Jadi kalau sudah terbiasa itu nggak perlu pakai dipegang, nggak perlu pakai disentuh, itu sudah bisa ngerasain kalau dia nafasnya pakai perut atau pakai dada kayak gitu. Itu bisa dipakai ketika lagi marah. Kita sabarin dulu nih emosinya tadi. Kemudian yang kedua, cara kedua, ini butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Karena Bunda-Bunda ini perlu mengetahui atau menyadari bahwa Bunda ini perlu mencintai diri Bunda gitu. Karena selama ini Bunda sibuk mencintai orang tua Bunda, sibuk mencintai orang lain, sibuk mencintai suami, sibuk mencintai anak. Tapi kadang lupa bahwa diri ini juga harus wajib hukumnya untuk dicintai gitu. Karena kalau bukan kita yang mencintai diri kita, siapa lagi? Nah, untuk butterfly hug ini caranya adalah dengan menyilangkan tangan di depan dada ini, kemudian ditepuk sambil. Ini bisa dibarengin sama relaksasi napas boleh, tapi sambil nggak pakai relaksasi napas juga boleh. Bener banget, ternyata ada yang nonton. It's okay not to be okay. Ini ada drakor. Biasanya kalau lagi nyetrika atau ya me time mungkin ya salah satunya nih. Iya. Ibu-ibu drakor, aduh. Iya, bener banget. Itu bisa bikin refresh banget sih. Apalagi kalau misalnya drakor-drakor yang ada pemahaman psikologisnya gitu, Mbak. Itu sebenarnya bagus banget. Ya, ibu-ibu suka lupa mencintai diri sendiri karena sibuk mencintai suami, mencintai anak, mencintai orang lain, mencintai lingkungannya, mencintai tetangga, sampai lupa kadang mencintai diri sendiri. Dan ketika misalnya lagi marah atau bahkan nggak lagi marah deh, katakanlah lagi sebel sama diri sendiri. Kadang kan gitu, kita secara tidak langsung sebel sama diri sendiri. Coba untuk peluk. Ini tuh istilahnya apa ya? Peluk lah gitu. Pada saat itu istilahnya peluk, kemudian tepuk pelan-pelan kanan kiri gitu. Sambil kayak rasakan bahwa kita ini memeluk diri kita kayak gitu. Nah, tapi kalau bunda-bunda mungkin yang nggak LDR ada suami gitu, mungkin sering meluk suami gitu juga bisa bikin rileks. Nah, kemudian cara yang terakhir itu adalah safe place. Safe place ini seperti kita mencari tempat yang aman untuk diri kita gitu. Caranya itu biasanya ini dengan imaginary atau bayangan gitu. Jadi kita tutup mata, relax, kemudian bunda-bunda bisa bayangin ada di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, di tempat yang bunda suka, misalnya entah pantai atau gunung atau taman. Ini bisa bunda pakai musik relaksasi, itu bisa banget. Itu dipakai sambil tutup mata, kemudian dengarkan. Biasanya itu pakai dengarkan. Kemudian kalau bunda di rumah punya reed diffuser atau apa ya bahasanya, kayak pewangi ruangan yang refresh kayak gitu, itu bisa digunakan juga untuk merelaksasikan gitu kan. Sambil jadi kayak olfaktori, sambil penciumannya, pendengarannya itu semua dirasakan gitu. Kalau misalnya bunda punya halaman di depan rumah, itu boleh banget dipakai sambil duduk-duduk gitu kan, sambil merasakan hembusan angin kayak gitu, nyari ketenangannya, kenyamanannya. Tapi untuk yang ketiga, ini pastikan anak-anak lagi bisa ditinggal. Karena kalau lagi ada anak
aduh mau relax tapi anak masih di nah tapi juga nggak kelamaan, jadi kayak ninggalnya pastikan kalau anaknya udah aman, jadi kita nggak kepikiran juga, kemudian ninggalnya juga nggak kelamaan. Nah itu bisa banget tuh untuk melakukan inner self place ini. Nah sebenarnya tadi mau nyobain benda-benda sini pada contohin praktekin, tapi sudah jam segini ternyata Bun. Iya, Jadi ya nggak tadi kerasa, Masya praktekin Allah. masing-masing ya. Iya, Masya Allah, cepet banget ternyata waktu berlalu ya. Ini masih Nah, rame juga di chat nih. iya, Biasa ya kalau bunda-bunda nih kalau udah curhat ketemu sama bunda-bunda yang lain. mumpung ada kesempatan curhat ini. Kalau di psikologi namanya katarsis, Oh gitu. untuk meluapkan gitu kan. Nah, selain stabilisasi emosi ini juga bunda-bunda ini bisa banget memanfaatkan komunikasi ke suami supaya suami ini bisa mengambil peran dalam pengasuhan kayak gitu. Karena rasanya kok agak lebih mudah ya kalau misalnya kita ngelola emosi itu dibantu sama suami. Rasanya kok lebih mudah, nggak stres juga gitu. Nah, sampaikannya dengan cara lembut. Sampaikan perasaan kita dengan cara lembut. Misalnya kayak, mas aku capek loh. Atau, mas aku lagi kecewa. Atau bahkan eh, membahasakan, atau kita bilang aja kalau misalnya, mas aku lagi kangen nih. Kayak gitu. Itu bisa banget karena itu bisa bikin kita tenang juga kayak gitu. Dan suami juga jadi paham karena biasanya nih para bapak-bapak nih, para laki-laki, para suami-suami ini itu kalau misalnya di kode doang itu nggak paham. Oke. Harus pakai bahasa, misalnya, mas aku capek, tolong gantiin baju anak ya. Nggak bisa kita misalnya sambil nyapu nih kan, bisa katakanlah lagi nyapu, kemudian suami misalnya lagi nonton aja gitu, anak belum ganti baju, nyapu, capek nyapu. Nggak paham, sampai kita bilang, mas, masih nyapu, tolong anaknya, tolong adik digantiin bajunya dulu. Karena suami memang kadang kudu dibilang dulu baru bisa paham. Karena bahasa laki-laki dan bahasa perempuan menurut penelitian juga beda. Jadi kalau ibu-ibu atau bunda-bunda di sini sering menggunakan kode-kode, namun bapak-bapaknya nggak paham, tolong dimaklumi karena memang bahasanya berbeda. Jadi harus pakai bahasa yang frontal gitu. Nah, oke, next Mbak. Nah, mudah marahnya ibu itu kan sebenarnya nggak selalu karena ibunya yang salah ya. Maksudnya nggak selalu karena ibunya ini nggak, seorang ibu itu memang nggak bisa ngelola emosi aja nih, makanya mudah marah gitu. Enggak, sebenarnya karena ibu ini butuh me time juga. Karena ibu ini itu butuh juga relax, butuh nggak stres gitu. Karena ibu yang marah ke anak itu kan kadang bukan karena nggak sayang ya Bun ya. Nggak mungkin di ini bunda-bunda pada nggak sayang sama anaknya. Kalau lagi marah pasti justru karena peduli gitu kan. Tapi karena kadang tuh ibu lagi tertekan, karena tugas sehari-hari di rumah, karena udah nyuci, udah nyapu, udah ngepel, udah nyetrika, udah banyak banget kerjaan. Belum kalau ada kerjaan di sekolah, misalnya yang ngajar, atau kerjaan di kantor buat yang ngantor. Akhirnya tertekan gitu. Nah, jadi ibu juga butuh me time kayak gitu. Butuh juga selain me time juga butuh quality time sama suami. Butuh sosialisasi sama temen, butuh istirahat kayak gitu. Karena penting banget nih, me time ini penting banget. Me time tuh ngapain sih gitu? Me time tuh ya banyak banget yang melakukan hal yang menyenangkan menurut ibu-ibu lah. Menonton drakor tadi boleh, membaca buku boleh, atau lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin bunda senang tapi bersosialisasi, misalnya bertemu sama teman-teman, buka-buka online shop boleh, terus masukin ke check out tapi nggak di check out, masukin di keranjang tapi nggak di check out ya Bun. Nah itu karena kadang tuh kita nggak perlu me time yang repot-repot gitu kan. Kadang nonton film satu episode atau 30 menitan kayak gitu, dengerin musik kayak gitu, atau pergi ke salon kayak gitu, itu juga udah bisa bikin bunda happy kan kadang-kadang ya. Nggak perlu yang harus me time seharian, mau refreshing ke pantai, kan harus kayak gitu ya Bun ya. Nah, terus gimana sih caranya biar bahagia kayak gitu kan. Kalau misalnya emang kita punya waktu me time sedikit, ya kita dengan rasa syukur.
dengan mensyukuri tiap-tiap detik yang kita habiskan bersama anak, dengan mensyukuri tiap-tiap waktu yang kita bisa habiskan bersama suami berduaan, tiap-tiap waktu yang bisa kita habiskan sendiri ketika me time gitu. Nah, itu tuh Mbak Syafira nih, apa kadang tuh kita melewatkan masa-masa sama anak gitu, kadang waktu udah berlalu. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi apa ya? Jadi tema selanjutnya tentang mindful gitu. Kadang Ya, suka lupa boleh gitu, main sama anak-anak udah keingetannya, duh cucian belum Ah, umur nih, terus tadi ini belum masak nih, yang ini tugas belum selesai. Jadinya kayak 24 jam tuh berlalu cepet-cepet dan ngerasa menyesal gitu. Walaupun mungkin, nah sering juga nih saat me time juga nih, aduh udah mau selesai lagi nih, misalnya lagi di salon atau mungkin lagi baca buku, wah ini 5 menit lagi udah mau selesai gitu. udah kepikiran yang Jadi lain aja. iya betul. Nah gitu. Nah, itu jadi tema selanjutnya ya, Mbak. Ya, kalau kita menghabiskan sekarang nggak cukup waktunya. Oke, nanti Ya. ya ditagih nih janjinya Mbak Syafira. Nah, itu tentang mindfulness itu benar-benar butuh banget ya, bukan cuma para bunda-bunda, para ayah-ayah, para anak-anak, semua tuh memang butuh mindfulness, di mana kesadaran hadir itu memang kudu banget, karena kalau misalnya enggak, kayak waktu tuh berlalu tanpa, Tanpa ada kesan gitu ya. dan bahkan kayak nggak berharga rasanya, kayak udah aja lewat gitu. Nah, itu perlu banget nih. Nah, tuh. Oke, next slide, Mbak. Mungkin Oke, nih sedikit Oke, lagi. closing nih, closing Bunda. Karena pada dasarnya ngelola emosi ini nggak sama kayak menahan ya Bunda. Bukan numpuk, ingat bukan numpuk, tapi kita tetap mengekspresikannya dengan cara yang lebih tetap dengan cara yang lebih tepat gitu. Karena kita tetap akan merasakan jenis emosi kayak marah, kesal, sedih, bahagia dan lain sebagainya itu kita rasakan. Tetapi kita bisa mengekspresikannya dengan cara yang lebih baik, lebih tepat dan tidak merusak. Seperti itu. Iya, siap. Oke, terima kasih Bunda-Bunda sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau misalnya kecepatan tadi atau mungkin ada yang kurangnya dalam penyampaian. Iya, Mbak Syafira, Masya Allah, makasih banyak ini materinya ya, bunda-bunda semua ya, tentang meregulasi emosi para ibu. Nah, sekarang mungkin bunda-bunda bisa mengekspresikannya di chat nih, untuk yang mau bertanya, boleh. Sambil saya bacain ya, Mbak Syafira nih kayaknya dari tadi juga udah banyak sih yang nanya, Iya, tapi mungkin karena waktu juga dipilih beberapa aja ya. oh boleh Nah, boleh. ini yang baru muncul. Ini dari Dede. Mbak mau tanya, saya orang yang gampang marah. Anak saya laki-laki usia 6 tahun dan 3 tahun. Si kakaknya ini sudah mulai mengikuti saya, jadi sedikit-sedikit marah juga. Kira-kira bagaimana caranya agar anak saya bisa nggak gampang marah? Apakah anak kelak bisa berubah kalau saya juga pelan-pelan merubah diri saya untuk lebih sabar dan lembut lagi? Ya, silahkan Mbak Syafira. Oke, makasih Bunda. Siapa tadi yang nanya? Bunda Dede. Oh, Bunda Dede, pertanyaan yang bagus banget. Nah, jadi bisa atau enggak ya pertanyaannya? Bisa banget, pakai banget. Jadi ketika Bunda sudah berusaha untuk merubah diri Bunda, insya Allah anak ikut, anak akan keikut. Karena kan anak tadi modeling ya. Anak itu memodel orang tuanya seperti apa. Jadi ketika Bunda ini memang sering marah, sering apa-apa diekspresikannya dengan emosi marah, dengan berteriak atau meninggikan nada. Anak kan jadi ikut-ikutan nih, ikut-ikutan gampang marah. Nah, kemudian anak bisa berubah enggak? Bisa juga, bisa banget. Anak bisa berubah enggak? Bisa banget. Karena kalau bundanya udah berubah, bunda jadi lebih tenang, anak jadi mikir, oh gitu ya bun. Apalagi ini masih istilahnya kayak golden age kan emang 5 tahun pertama. Tapi 6 tahun ini belum terlambat kok kalau misalnya untuk merubah anak gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada itu, ada permasalahan misalnya, oh jadi nggak harus marah ya. Oh jadi kalau ada itu bunda tenang. Oke, aku juga harus tenang. Karena meskipun anak itu laki-laki, karena biasa kan anak perempuan yang lebih paham emosi ya. Meskipun anak itu laki-laki, anak itu bisa memahami dan anak itu bisa benar-benar memodeling orang tuanya seperti apa. Jadi kalau bunda itu mau berproses, mau bertumbuh menjadi lebih baik, mau bertumbuh jadi lebih tenang gitu dalam menyikapi anak, mau mempola asuhannya lebih baik lagi, insya Allah anaknya juga bakal ngikut bun. Karena nggak ada yang namanya hasil itu mengkhianati usahanya. Jadi kalau hasil usahanya bunda udah bener-bener nih, udah bener-bener
usaha banget biar anak ini tuh ngerti, paham tanpa harus Bunda marah-marahin. Nah, itu anaknya juga bakal ngerti, Bun, insya Allah. Gitu, Iya. Indah. Siap, baik. Pertanyaan selanjutnya nih dari Bunda Nurida Apriliani. Anak saya masih 21 bulan. Saya termasuk jarang banget marah sama anak. Sebenarnya bukan kelakuan anak saya yang sering bikin saya kesal. Tapi kalau lagi kesal sama suami. Nah, ini bisa jadi pemicu juga ya, Mbak Syafira. Bisa Kadang banget. ke bawah saat bersama anak, Mbak, memang hubungan kami kurang harmonis. Ada saja yang bikin kami berbeda dan bertengkar. Habis kesal ke anak, kadang saya nangis nyesel banget. Gimana nih biar kalaupun kesal ke suami, nggak kebawa-bawa ke anak? Nah, ini tadi Bunda Nur siapa? Lupa. Sebentar, ini banyak langsung. Nurida. Oh ya, Bunda Nurida. Bunda Nurida ini juga pertanyaan yang bagus. Dan ini benar banget, hampir semua bunda-bunda, hampir semua orang bahkan, hampir semua orang tuh merasakan hal yang sama. Ketika kita marah sama sesuatu, itu kita cenderung akan melampiaskan juga ke hal-hal lain di sekitar kita. Nah, biasanya ini kalau di psikologi ada namanya displacement gitu. Jadi kita sebenarnya kesalnya ke suami nih, tapi ikutlah ke anak pula, itu kan kita melampiaskan ke anak gitu, karena kita mungkin untuk melampiaskan ke anak kayak gitu. Nah, terus tadi pertanyaan apa, Mbak? Nah, pertanyaannya gimana nih cara menghadapi anak biar saat kesal sama suami itu nggak kebawa-bawa gitu marahnya? Biar nggak kebawa-bawa gimana? Nah, itu tadi kita harus tahu dulu nih gimana ngelola emosinya. Nah, dan ketika kalau misalnya bunda-bunda ini sudah tenang, sebenarnya poin kuncinya adalah tenang sih, Mbak. Jadi ketika bunda-bunda ini sudah tenang, barulah menghadapi anak. Jangan, saya ngomong jangan, kita lebih baik ketika misalnya nih, bunda lagi berantem, anggaplah berantem ya. Saya bahasakan berantem sama suami. Itu bunda sebaiknya jangan langsung ketemu anak. Jadi sebaiknya ngambil waktu, jarak dulu, ngambil space dulu, nenangin diri dulu. Kalau udah tenang, baru balik lagi ke anak. Karena kalau misalnya langsung ke anak, itu emosi yang sebelumnya belum sempat keluar, belum sempat keekspresiin ketika sama suami, aduh, makin. Karena kan tadi di awal udah ada nih ya, kalau ketika kita marah, kemudian kita lampiasinnya dengan marah, itu marahnya nggak reda, tapi marahnya makin nambah. Tapi ketika kita marah, kemudian kita berusaha tenang, itu bisa cooling down, slow down, kayak gitu. Jadi bunda bisa ngambil jarak dulu. Atau selain itu ada juga nih yang lain, Mbak. Jadi ada bunda-bunda yang ketika lagi berantem sama suami, ketika ketemu anak jadi ketawa gitu karena ngelihat tingkah lucunya, ngelihat senyum gemasnya kayak gitu. Tapi kalau bunda-bunda yang merasa belum sanggup langsung bertemu dengan anak, sebaiknya mengambil space atau mengambil jarak dulu. Kayak gitu. Jangan langsung ketemu gitu, Mbak. Kan bahaya buat anaknya, kan nggak salah apa-apa padahal anak. Oke, next. Karena waktunya sebentar lagi juga, Mbak Syafira, mungkin 3 pertanyaan ya. Oke, boleh. Nah, ini dari Bunda Dian Isna. Anak usia berapa sih mulai bisa curhat, mulai bisa bilang apa yang dia rasakan? Bagaimana mengembangkan sikap empati ya? Aku sedih anakku berkali-kali berkata dengan nada bangga, iya, aku pelit. Usia berapa nih anak bisa curhat? Anak-anak udah bisa curhat usia balita, ketika dia sudah bisa ngomong, itu sebenarnya udah boleh curhat kok, Bun. Jadi ketika, ini tadi Bunda Dian ya? Oke, Bunda Dian, ini ketika anak ini itu sudah mulai ceriwis, istilahnya kayak gitu, itu sudah bisa mengatakan dia pengennya apa, dia ngerasain apa. Misalnya kayak, Bunda tadi di TK misalnya, atau playgroup itu, Bunda tadi di sekolah aku ketemu sama Anis tadi gini-gini, kemudian aku jadi senang, kayak gitu udah bisa dilatihkan sejak dini, Bun. Jadi kalau misalnya Bunda mau anaknya itu mudah curhat, Bunda juga sebaiknya mempersiapkan diri menjadi pendengar yang baik. Karena ketika anak ini sudah siap curhat, Bunda, tapi Bunda belum mempersiapkan diri jadi pendengar yang baik, anak ini jatuhnya nanti bakal takut untuk curhat untuk ke depan-depannya. Jadi yang dipersiapkan diri dulu, nanti bundanya dulu, kayak gitu. Nah, kemudian soal yang tadi itu,
anaknya bangga nih nyebutin kalau iya aku pelit kayak gitu. Kita cari tahu dulu Bunda, apa nih yang bikin anak ini pertama kali dulu merasa bangga ketika ketika dia dibilang pelit. Mungkin dulu pernah ada kejadian kayak mungkin kakak atau lingkungannya yang bilang, ih kamu pelit ya, tapi sambil dibanggain atau sambil diberi reinforcement positif atau diberi dukungan positif kayak gitu. Oh iya, kamu memang harus pelit. Ya memang gitulah anak harus pelit gitu. Nah, bisa jadi karena itu, Bu. Nah, dan kita perlu tahu dulu nih kan tadi kenapa anak ini bisa bangga dia bilang pelit. Kalau udah tahu kenapanya, baru bisa dirubah, Bun. Karena kalau belum tahu kenapanya, kita mau rubah bakal susah karena akarnya belum dicabut nih. Akarnya belum ketahuan nih, kayak gitu. Jadi kita explore dulu. Kok bisa nih anak ini bangga sebagai orang pelit seperti itu. Harus belajar banyak tahu sebab dulu ya. Mbak Syafira harus belajar evaluasi dulu kenapa anak kayak gini, kenapa. Kadang kita suka ngobatin aja gitu ya, oh kalau kayak gini ya udah berarti solusinya kayak gini, tapi nggak cari akarnya gitu ya. Jadi nggak bisa dirubah juga ya Mbak ya. Bisa juga. Nah ini dari Bunda Maya, bagaimana dengan punishment pada anak? Saya jarang marah nih, Masya Allah ya, ini banyak-banyak bunda juga yang jarang marah nih sama anaknya, mungkin bisa open mic nih, gimana caranya biar nggak marah nih sama anak-anak. Tapi kalau anak bersabar ya Mbak ya. Iya betul. Tapi kalau anak berbuat salah, saya kasih hukuman, misalnya nyapu, push up, hal tersebut tepat nggak ya Mbak? Jazakillah khairan Mbak Syafira. Oke, punishment. Kalau ngomongin tentang punishment ini, kalau istilahkannya di psikologi ini adalah pendekatan perilaku gitu. Dan punishment ini boleh banget Bunda dilakuin kepada anak. Tapi dengan porsinya. Jangan tiap tapi ini kayaknya saya mau nanya dulu nih ke Bunda. Siapa tadi Pak? Maaf yang nanya. Bunda Maya. Ya, mau tanya dulu nih ke Bunda Maya. Punishment-nya dikasih saat apa aja? Nanti kalau misalnya udah tahu nih kan punishment-nya dikasih saat apa aja, nanti Bunda Maya itu bisa oh iya ini boleh kok ketika ada perilaku ini dikasih punishment. Atau ketika perilaku ini dikasih reinforcement atau reward gitu. Karena nggak cuma punishment yang bisa kita lakukan, tapi juga reinforcement atau penguatan gitu, baik positif maupun negatif. Misalnya, anak ini kan harus nyuci piring misalnya gitu. Tiap sore harus nyuci piring. Oh, kalau misalnya kamu hari ini ngerjain PR-nya bener semua, misalnya gitu. Nanti kamu nggak usah nyuci piring deh, kayak gitu. Itu juga boleh gitu. Jadi selain punishment, kita juga perlu memberikan reinforcement. Kayak gitu. Kalau nggak reinforcement, kita beri reward. Jadi kayak diseimbangin. Jangan sampai kita selalu ngasih punishment, tapi lupa ngasih reward. Anak ini bisa merasa tidak berharga seperti itu. Dan kalau contohnya punishment-nya Bunda tadi udah bagus banget itu Bun. Karena punishment yang baik memang adalah yang untuk pengembangan diri anak. Ya kan anak jadi bisa bekerja, jadi bisa menyapu, jadi bisa ini. Itu udah bagus banget Bun. Aku apresiasi banget. Nah, tapi diseimbangin dengan pemberian reward ketika anak melakukan hal yang baik. Supaya anak juga merasa terdukung, merasa termotivasi. Seperti itu Bun. Iya, baik. Berarti 3 hal tadi ya yang kita pelajari Mbak Syafira. Punishment, harus ada reinforcement, dan juga harus ada reward. Oke. Next, ini dari Bunda Tantri. Ini tadi bunda-bundanya semua juga sudah berupaya untuk tidak marah. Nah, ini Bunda Tantri. Saya berupaya untuk tidak marah, tetap saja marah karena saya ini mudah sekali panik. Dan itu sulit sekali mengubah kebiasaan. Punya 3 anak laki-laki yang suka saling usil dan akhirnya sering berantem. Sudah sering komunikasi, tetap saja gagal. Dengan suami yang menyerahkan pendidikan anak ke saya, terasa berat sekali mengelola emosinya. Nah, ini bagaimana tipsnya Mbak Syafira ini dari Bunda Tantri? Oke, Bunda Tantri, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tadi itu Bunda Tantri punya 3 anak, dan terbiasa marah-marah dari waktu sebelum nikah juga terbiasa marah. Nggak ada penjelasannya sih kalau misalnya sebelum nikah. Oke, ya. Karena gini,
Bunda, kita tuh hidup sudah 20 sekian tahun. Dan untuk merubahnya juga memang sebenarnya butuh 20 sekian tahun. Nggak bisa kita merubah dalam waktu hanya 1 hari, 2 hari, kayak gitu nggak bisa. Jadi Bunda perlu pembiasaan nih. Dan tipsnya gimana? Bisa melakukan hal-hal yang tadi sebelumnya kita sudah pelajari, tips-tipsnya itu bisa dilakukan, kemudian dibiasakan. Karena kalau sudah ya dibiasakan adalah dipaksa dulu untuk terbiasa. Nanti lama-lama terbiasa dan jadi kebiasaan. Kayak gitu. Jadi kita coba dulu tipsnya itu, kemudian dibiasakan untuk nggak marah, meskipun misalnya apa ya, suami berarti nggak suportif gitu ya, nggak apa-apa. Kita yang bisa ngendaliin diri kita kayak gitu. Nanti kalau misalnya sebenarnya ada waktu untuk ngobrol sama suami, kemudian diungkapkan, kemudian suaminya juga bisa memahami, ya alhamdulillah, suami bisa ngebantu buat ngerawat anak biar kita nggak terlalu merasa stres seperti itu. Gitu sih Mbak, kurang lebihnya. Iya, baik nih pertanyaan terakhir kayaknya Mbak Syafira dari Bunda Devi. Mbak mau tanya, saya alhamdulillah masih lebih bisa nahan emosi negatif. Akan tetapi, nah ini ada pengaruh dari luar. Akan tetapi di rumah ada ibu alias neneknya anak saya. Nah, dia lebih mudah marah, kadang-kadang sampai main tangan dengan anak saya. Suka bentak-bentak kalau anak saya main lari-larian ataupun berserakan mainan. Jadinya sekarang anak saya suka bentak-bentak, suka main tangan juga. Nah, ini bagaimana nih kalau ada pengaruh dari luar, Mbak Syafira? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih dari Bunda Devi nih. Memang ya, kadang susah ketika kita itu tinggalnya di apa namanya, diintervensi oleh orang-orang di luar kita. Kita lagi ngasuh, tapi orang tua atau mertua gitu ikut-ikutan dalam mengasuh anak, tapi caranya sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, yang kan kita nggak mungkin nih mau ngatur orang tua gitu. Bisa kita komunikasikan, kita ngomong ke orang tua atau ke mertua itu, Bu, anak tapi tidak dengan cara menggurui gitu. Jadi dikomunikasikan, dibicarakan pelan-pelan dengan ibu atau mertuanya, gimana cara kita mengasuh anak, kemudian kenapa sebaiknya tidak membentak atau tidak memukul anak seperti itu. Dan setelah ke orang tuanya kita komunikasikan, kalau misalnya berhasil alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa, kita coba kendalikan anak. Anak-anak ini apalagi masih kecil ya, itu masih bisa dirubah, masih lebih mudah dirubah, masih lebih misalnya apa ya, kalau otaknya juga masih lebih lentur kayak gitu, supaya dia lebih menerima bahwa untuk memukul, untuk marah-marah itu nggak baik loh, Dek. Yang baik adalah A, B, C, D gitu. Kita beri pemahaman ke dia, kita berikan penjelasan dan alasan. Karena kalau penjelasan aja nggak cukup, kayak yang memangnya kenapa kalau misalnya marah kayak gitu. Tapi kita berikan alasannya. Iya, karena nanti orang jadi nggak nyaman kalau misalnya kamu marah. Nanti orang nggak mau temenan sama kamu kalau misalnya kamu suka mukul kayak gitu. Jadi diberikan alasan, selain penjelasan juga diberikan alasannya supaya anak paham dan anak nanti mikir sendiri. Oh iya ya Bun ya, itu berarti nggak harus marah ya ketika di situasi ini ya, meskipun nenek atau kakeknya suka marah atau mukul kayak gitu. Tapi kalau dua-duanya tuh bisa jalan ya, maksudnya orang tua bisa memahami, orang tua teman tua bisa memahami, anak bisa memahami, itu alhamdulillah sekali. Tapi kalau nggak bisa, ya kita mencoba untuk pelan-pelan. Dan ini nggak bisa 1 kali 2 kali ya Bun ya. Namanya proses itu kan panjang, dan itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita nggak lelah, kita nggak capek untuk terus berproses. Seperti itu Bun. Iya, Mbak Syafira, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11, ini waktunya untuk kita closing. Nampaknya harus ada jilid 2 nih tentang regulasi emosi itu. Baik, Mbak, silahkan. Mungkin closing statement-nya boleh? Oke, closing statement-nya sama mungkin kayak yang lagi slide-nya ditunjukkan sekarang. Bunda ini perlu mampu untuk mengelola emosi, karena mengelola emosi ini bisa berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Mengelola emosi ini bukan Bunda ini menumpuk atau menahan emosinya, tapi mengekspresikannya dengan cara yang lebih tepat, lebih baik, dan lebih tidak bermasalah seperti itu. Gitu aja Mbak Indah.
Mbak Syafira, makasih banyak. Ini materinya daging semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini mungkin nanti Alhamdulillah. bisa di-share ya, Mbak, untuk Instagramnya mungkin nanti ibu-ibu semua nih yang mau nanya, karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa iya, langsung iya. follow juga @Syafira. Sebentar. Syafira Putri. Ya, betul ya, @Syafira Putri. Nanti boleh saya share ya IG-nya, Mbak, di Boleh, grup. boleh. Ya. Nah, buat Bunda semua yang masih bertanya, bisa DM. Mumpung gratis nih sebelum disahkan jadi psikolog. Nanti kalau sudah jadi psikolog, konselingnya ada ini, biayanya, Mbak. Iya, dan itu ya Mbak, nanti janji buat ngisi di tema selanjutnya, mungkin setelah Insya Allah. Lebaran ya, tentang Iya, setelah mindfulness. Lebaran. Oke, Boleh, Mbak boleh, insya Syafira, Allah. mantap. Alhamdulillah, makasih banyak nih. Kita foto dulu terlebih dahulu. Teman-teman boleh. mungkin bisa dibuka screen-nya ya, sebentar. Screen-nya bisa dibuka dulu, ntar saya siapkan dulu ya. Oke. Berarti di stop share aja ya, Mbak, ya itu? Iya. Oke. Sebentar. Wah, jadi melihat wajah bunda-bunda cantik yang semangat hari ini. Masya Allah, ini bisa dibilang webinar terbanyak nih. Pesertanya sampai tadi udah sampai 75 orang, Masya Allah. Oh iya, Masya Alhamdulillah, iya. 80-an, Mbak. Oh iya, 80-an. Wah, ini terima kasih terhadap 50-an peserta yang masih bertahan hingga akhir, Masya Allah. Kira saya tadi nggak ditanggepin, pingin tahu sikapnya benar atau enggak saya seperti itu. Oh iya, waktunya ya Bu ya, saya nggak baca Bun, maaf. Soalnya anak saya sudah SMA dan kuliahan. Gitu kan. Gimana Bun? Iya. Soalnya kan saya menghadapi anak-anak yang nggak kecil lagi gitu kan. Oh iya. Karena yang satu udah kuliahan. Mohon izin ini Mbak Gusta ya. Iya boleh deh, Bunda, karena sudah open mic mungkin ya. Ya boleh. Terakhir ya. Ya terakhir boleh. Jadi si kakak ini udah kuliahan, terus adiknya juga kelas 1 SMA ya. Terus kalau ketemu itu sukanya berantem gitu ya kan, ya, saling mukul cuman mungkin saya menganggapnya itu mungkin model interaksi mereka gitu ya. Kalau pas ketemu gitu, jadi saya biarin aja deh kan, itu mungkin bentuk interaksi mereka, jadi saya senyum-senyumin aja gitu kan, karena saya juga menikmati ketika mereka berantem gitu ya, yang berantem kecil mungkin antara kakak dengan adik, tapi sekarang saya ngedek ini kok berantem terus kayak gitu ya. Itu bentuk kasih sayang bukan Bun? Karena kan kadang anak bentuk kasih sayangnya adalah dengan berantem itu, jahil-jahilan gitu. Ya begitu, tapi kadang-kadang yang si kakak yang menjerit, kita kan kadang-kadang agak jenuh juga ya seperti itu nih, kalau ketemunya berantem terus, tapi mungkin mau dikasih sayang dan interaksi mereka ketemu. Jadi saya biarin aja, saya senyumin aja, karena saya berpikir bahwa waktu yang seperti itu nggak akan terulang lagi ketika nanti mereka sudah berkeluarga gitu ya. Jadi seperti itu, atau sudah bisa tidak seperti itu, atau saya memang perlu menertibkan mereka ini gitu. Usianya sudah masuk usia dewasa kok Bun. Jadi ketika Bunda misalnya membiarkan, itu juga tidak masalah, karena mereka sudah memiliki kemampuan untuk memilih, untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti itu. Jadi Bunda sudah benar kok itu, insya Allah. Iya, jadi saya biarin aja, karena waktu itu saya pikir nggak ketemu lagi ke depannya gitu. Iya, nggak apa-apa Bun. Oke Mbak, bisa dilanjutkan ya. Iya Bu Nur Aisyah, alhamdulillah mungkin sudah tadi ya dari jawabannya dari Mbak Syafira. Baik, Mbak Syafira, terima kasih banyak. Mungkin ada aktivitas lagi yang ingin dilanjutkan, silahkan. Semoga dimudahkan, dilancarkan ya Mbak. Jadi foto bersama kita Mbak? Udah di foto tadi. Oh udah. Kita ulangi lagi aja ya, di fotonya tadi belum senyum soalnya ya. Siap, ya. Ya sebentar ya, tunggu dulu. Jangan lupa senyum semua, dibuka screen-nya ya, Bunda semua. Oke, sudah. Terima kasih banyak, Bunda semua, Mbak Syafira, Bunda semua. Dimohon untuk
jangan live dulu sebentar karena ada sedikit pengumuman dari Parenting Plus. Ini tentang kelas yang akan hadir. Insya Allah, kalau ada waktunya mungkin Bunda semua bisa ikut ya. Sebentar. Nah, ini dia kelas benahari. Kelas benahan diri. Tadi mungkin sudah ikut menyimak tentang regulasi emosi para ibu. Nah, nih di Ramadan ini dari Parenting Plus sendiri ada kelas buat ibu semua. Tadi kita kan sudah menyimak materinya. Nah, ini pas banget buat ibu semua untuk menaklukkan diri gitu ya, untuk mempraktekannya gitu. Gimana sih caranya untuk berubah menjadi lebih baik tentunya sebagai seorang diri dan juga sebagai seorang ibu. Yang penting ini kelasnya murah banget dan juga bisa by WA aja, nggak pakai Zoom, jadi bisa fleksibel seperti itu. Apa saja sih? Kenapa sih harus ikut? Mungkin bisa disimak terlebih dahulu. Insya Allah ini kelasnya 14 hari. Untuk siapa saja kelasnya? Ini untuk pemuda, mahasiswa, orang tua, suami, istri. Kemudian kita belajar yang melalui WhatsApp group dan dimulai dari 1 Ramadan hingga 14 Ramadan. Jadi hanya 2 minggu saja. Dan juga apa sih yang dipelajari? Insya Allah yang kita pelajari di sini semuanya berbasis ilmiah ya dan sudah teruji seperti itu. Kita akan belajar hal-hal baru tentunya. Kita akan belajar tentang acceptance, kemudian power of noting, pengaruh, detox, dan macam lagi materi yang pastinya sangat berpengaruh dan sangat penting bagi seorang ibu untuk berubah dan dibutuhkan nih untuk setiap orang yang ingin berubah. Nah, bersama siapa? Insya Allah teman-teman mungkin yang sudah pernah ikut kelasnya Kak Aldi, dan ya alhamdulillah banyak respons positif ya di kelas perkembangan kemarin dengan beliau. Insya Allah kita akan belajar bersama beliau dan materinya seperti apa? Materinya dalam bentuk tertulis dan audiobook. Ada jurnal digital juga, Masya Allah, hanya dengan 35.000 fasilitasnya komplit nih Bunda semua. Ada materi, kemudian jurnal digital 14 hari benah diri, terus kemudian keanggotaan alumni Parenting Plus. Kalau sudah jadi anggota alumni Parenting Plus, untuk kelas-kelas selanjutnya insya Allah akan ada diskon dan juga banyak sekali keuntungan yang lainnya. Hanya dengan 35.000 untuk 14 hari. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut, langsung daftar saja ke adminnya, ya, admin Parenting Plus. Seperti itu, Bunda semua, insya Allah kita ketemu lagi ya di esok hari tentang read aloud. Nah, kenapa harus read aloud dan apa sih pentingnya untuk anak-anak kita? Baik, kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama 9.30 sampai pukul 11. Saya Indah Budiarti mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semua. Wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, Terima Mbak Syafira, kasih. makasih banyak. Iya, Bunda Konitan. Terima kasih semuanya.